Doa. Terima kasih, puji syukur bagimu, ya Allah Bapa Tuhan kami, yang telah berkenan membangunkan kami kembali pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami berterima kasih atas segala kemurahan hati Tuhan yang mencukupkan apa yang kami perlukan supaya kami tetap setia dan taat kepada kehendak-Mu saja. Inilah hidup kami ya Tuhan, inilah persekutuan kami di pagi hari ini. Kami percaya kami semua semakin dikuatkan dan diperlengkapi oleh setiap pujian dan penyembahan, terlebih firman Tuhan yang terus memenuhi isi hati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Roh Kuduslah yang mengajari kami supaya kami tetap setia kepada-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu Bapa di dalam sorga. Amin. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali lagi akan bersama-sama melihat bagian yang terus diperkembangkan dari penyataan rahasia Kristus, rahasia Allah yang dibukakan kepada kita semua orang-orang kudusnya Tuhan dari kitab Efesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita membuka Alkitab kita dari kitab Efesus. Kita akan masih terus melihat rancangan Tuhan ya yang sejak semula ditujukan bagi kita sebelum dunia dijadikan. Rahasia Kristus yang berabad-abad lamanya belum pernah dibukakan kepada anak-anak manusia di zaman sebelumnya, tetapi itulah rancangan Tuhan untuk menjadi kemuliaan kita, orang-orang kudusnya yang hidup di dalam zaman kasih karunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kembali lagi saya akan tetap membacakan yang menjadi dasar dari perenungan kita pada pagi hari ini. Masih akan saya bacakan dari ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima, Efesus pasal 1. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sekali lagi saya akan bacakan di ayatnya yang keempat. Sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah bersama-sama mendengarkan dan membaca apa yang Paulus katakan yang menjadi sumber daripada kekuatan kita. Sumber daripada kekuatan kita adalah Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam Roma pasal 16 ayat 25 dikatakan, bagi Dia, bagi Allah yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan, menurut kabar baik yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Jadi ada satu konsep yang besar, Bapak Ibu Saudaraku, sebelum dunia dijadikan, di dalam Yesus Kristus ada rancangan Tuhan untuk menyatakan programnya yang baru, yang berbeda dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya melalui nubuatan-nubuatan
perjanjian lama kepada dan untuk bangsa pilihan bangsa Israel. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat saudara-saudaraku, itulah sebabnya ya Rasul Paulus sampai rela menderita. Dia rela mati-matian untuk mengemban tugas yang Tuhan percayakan kepadanya, membawa kabar baik rahasia yang Tuhan Yesus percayakan kepadanya untuk disampaikan kepada kita bangsa-bangsa lain. Dan saudaraku, oleh karena itulah selalu dimulai dengan Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, yaitu namanya adalah Injil kasih karunia atau Injil anugerah, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang dimasyurkan, yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan pemberitaan tentang Yesus Kristus ini adalah sesuai dengan penyataan rahasia yang didiamkan, yang tersembunyi berabad-abad lamanya. Tidak ada saudara-saudaraku dari nabi-nabi bangsa Israel yang mengetahui firman rahasia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus. Dan itu sebabnya saudara-saudara, ketika Rasul Paulus memberitakan Injil kasih karunia dan bangsa-bangsa Yahudi mendengarkan bahwa tanpa hukum Taurat, tanpa sunat, tanpa prosesi ritual hari Sabat, dan tanpa hukum Taurat, setiap orang yang percaya tanpa perbedaan dari bangsa dan suku mana saja memperoleh kasih karunia Allah, penebusan dan pengampunan segala dosa satu kali untuk selama-lamanya. Ini adalah merupakan suatu hal yang sangat mengagetkan semua orang Yahudi, bahwa dari bangsa-bangsa lain ada banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib, menebus dan mengampuni segala dosa, dan setiap orang yang percaya itu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya Paulus katakan tadi, bagi Allah yang menguatkan kamu, yang dapat menguatkan kamu melalui berita Injil yang kumasyurkan. Saudara-saudaraku, jadi kekuatan kita ini adalah ada pada sebuah berita. Amin. Saudara tahu, Bapak Ibu Saudaraku, mengerti dan paham sekarang ini adalah zaman teknologi informasi. Dan semua orang bisa bebas untuk menyampaikan berita apa saja. Ya, melalui internet saat ini semua manusia terhubung di mana saja tanpa batas, Bapak Ibu Saudara. Siapa saja bisa mendapatkan akses informasi saat ini melalui internet. Saudaraku, tidak ada lagi batas. Ya, manusia berkomunikasi saat ini dengan sangat terbuka. Antar benua, saudara-saudaraku, antar negara, antar benua, dan tidak ada lagi batas bagi semua orang yang ingin terhubung saat ini. Oleh karena teknologi informasi, saudara-saudaraku, telah membuka seluas-luasnya. Berita apa saja semua orang bisa menemukan di internet. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebetulnya inilah kesempatan kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan untuk benar-benar memilih fokus kepada panggilan sorgawi, yaitu kita mempunyai berita yang harus kita sampaikan seluas-luasnya dengan menggunakan teknologi informasi yang terbuka lebar saat ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya apa? Supaya kita dapat menjangkau seluas-luasnya, menyampaikan berita tentang salib Kristus, kasih karunia Allah yang sangat luar biasa,
yang dinyatakan di dalam berita Injil kasih karunia Allah bahwa semua dosa manusia telah diampuni dan setiap orang yang percaya pasti diselamatkan. Nah, saudara-saudaraku, oleh karena itulah maka di sini kita Rasul Paulus menyampaikan bahwa Injil, berita yang dimasyhurkan oleh Rasul Paulus tentang salib Yesus Kristus adalah sumber kekuatan kita untuk bisa mengenali kemajuan di dalam pelayanan kita. Tentang rahasia Allah yang berabad-abad lamanya, yang tersembunyi di dalam pikiran dan di dalam diri Allah, yang sekarang diperuntukkan bagi saudara dan saya, maka saudara-saudara harus masuk di dalam konsep yang besar ini, memahami secara luas, secara mendalam tentang wahyu rahasia Yesus Kristus yang dikaruniakan kepada dan melalui Rasul Paulus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka saya akan mengajak kita, saudaraku, untuk melihat ya beberapa ayat firman Tuhan lagi, bagaimana pesan yang sangat mengesankan, pesan-pesan yang sangat mengesankan dari Rasul Paulus kepada jemaat Efesus ketika Rasul Paulus meninggalkan kota Efesus dan berangkat ke Yerusalem untuk menghadapi semua orang yang ingin meminta pertanggungjawaban, orang-orang Yahudi yang meminta pertanggungjawaban daripada Rasul Paulus tentang berita kebenaran kasih karunia yang dia sampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Maka kita akan dapat membaca ceritanya di Kisah Para Rasul 20. Mari saudara, kita akan lihat di Kisah Para Rasul 20 untuk memahami pesan-pesan daripada Rasul Paulus kepada jemaat Efesus tentang bagaimana mereka harus tetap setia di dalam tugas pemberitaan Injil kasih karunia Allah yang sudah diajarkan kepada mereka. Bertahun-tahun Rasul Paulus mengajar mereka supaya mereka tidak boleh menyimpang dari kebenaran rahasia kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan mereka semua. Mari kita lihat di Kisah Para Rasul 20. Kita akan membaca, saudara-saudaraku, langsung dari ayatnya yang ke-17. Kisah Para Rasul 20, ayatnya yang ke-17. Dan bagian ini, saudaraku, sekaligus untuk membuktikan kepada kita bagaimana isi hati Tuhan yang dikaruniakan kepada Rasul Paulus dan disampaikan kepada para penatua, para pengajar dan para pemimpin, para penginjil dan para penilik di jemaat Efesus, supaya mereka jangan sampai menukar, jangan sampai mengganti berita kebenaran dengan pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan Injil kasih karunia Allah. Kita lihat di ayat 17 Kisah Para Rasul 20 dikatakan, dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia, judul perikopnya di situ dituliskan perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia, Paulus, kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini." Paulus hendak menjelaskan, mengingatkan kembali bahwa integritas daripada Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan, mereka bisa cek kembali, mereka boleh periksa kembali, mereka boleh menelusuri kembali, boleh mengingat seperti apa integritas
daripada Rasul Paulus antara perkataan dan perbuatannya, apakah sesuai atau tidak. Paulus katakan ayat 19, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi dalam tugas pemberitaan Injil kasih karunia Allah ini, tidak bisa orang yang hanya ingin cari kesenangan. Tidak mungkin Tuhan memakai seorang hamba Tuhan yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri atau yang hanya mencari kesenangan sendiri untuk menjadi hamba Tuhan yang dipercaya untuk membawa berita Injil kasih karunia Allah kepada banyak orang. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Karena berita tentang rahasia Allah, rahasia Kristus, pengampunan segala dosa, berita kasih karunia tentang penebusan segala dosa, itu tidak mudah diterima oleh dunia. Ini adalah berita yang paling dibenci oleh iblis. Ini adalah kabar baik yang paling ditolak di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu, jangan heran para penginjil yang setia memberitakan tentang kekudusan Kristus, tentang kasih karunia-Nya ini, Bapak Ibu Saudara, bisa saja akan mengalami penganiayaan dan bahkan bisa saja seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, banyak penderitaan yang harus ditanggungnya dari pihak orang-orang yang menolak dan pihak orang-orang yang tidak suka dengan berita tentang salib Kristus. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebagai tanggung jawab dia kepada jemaat kudusnya Tuhan, tanggung jawabnya hamba Tuhan kepada jemaat kudusnya Tuhan, Paulus katakan di ayat 20, di tengah-tengah pencobaan dan penderitaan yang sangat berat sekali, Paulus katakan di ayat 20, sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagimu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Inilah tujuan yang sangat mulia yang ditujukan kepada orang-orang kudusnya Tuhan, bahwa Paulus katakan haruslah diberitakan secara lengkap firman kasih karunia Allah, firman rahasia Allah yang dibagi dengan tepat, harus disampaikan seluruhnya kepada jemaat kudusnya Tuhan. Amin. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, kita mengambil contoh dari pola-pola pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dan kita sudah melakukan kebiasaan kita bangun pagi. Ini sudah berapa tahun? Sudah hampir 5 tahun, saudara-saudara dan saya, ya 1 tahun 350 hari, Bapak Ibu Saudara, kali hampir 5 tahun kita sudah terus bersama-sama setiap pagi konsisten seperti ini untuk bersama-sama, ya, untuk bersama-sama memahami dan belajar terus secara konsisten bagaimana kita menunjukkan kedewasaan kita di dalam Kristus, bahwa saudara dan saya tidak lalai memberikan diri kita untuk menerima seluruh pengetahuan akan kebenaran yang terus mendewasakan kita, supaya kita kuat menghadapi berbagai tantangan dan persoalan dan godaan dunia, tapi saudara tetap bisa setia, fokus kepada panggilan sorgawi yang Tuhan percayakan kepada kita, sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput kita semua. Kita tetap ditemukan, didapati setia, belajar, mengetahui seluruh kebenaran Allah yang menjadi kemuliaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat 21 dikatakan, aku senantiasa bersaksi, amin. Dia tidak mengatakan aku kadang-kadang bersaksi.
aku senantiasa terus-menerus bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Fokusnya jelas Bapak Ibu Saudara. Jadi Paulus tidak mengatakan bahwa aku menyampaikan tentang penglihatan-penglihatan, menyampaikan tentang mimpi-mimpi, tapi Paulus katakan aku menyaksikan terus berita tentang salib Kristus kepada semua orang, baik Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Ayat 22, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di sana, di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, menantang maut, itulah yang ada pada keyakinan Rasul Paulus di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, itulah ya keyakinan yang sangat kuat bekerja di dalam hati dan pikiran Rasul Paulus. Dia tidak takut menantang maut, Bapak Ibu Saudaraku, asal saja dia dapat menyaksikan berita salib Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Itu adalah suatu yang sangat luar biasa dan yang patut kita contoh supaya kita tidak diintimidasi oleh dunia. Kita tidak ditakut-takuti oleh keadaan yang berubah-ubah, ya, yang diciptakan oleh penguasa-penguasa di angkasa, di udara, yang membuat banyak orang menjadi frustrasi oleh karena tekanan hidup, yang membuat banyak orang bahkan sampai bunuh diri oleh karena tidak mempunyai pengharapan lagi karena beratnya tekanan dalam kehidupan ini. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat oleh karena kebenaran Injil kasih karunia Allah, Rasul Paulus benar-benar dibuktikan dan membuktikan dirinya bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam dirinya, bahwa Roh Kudus memelihara hidupnya, bahwa dia dapat terus berkarya untuk menyatakan bagaimana Yesus Kristus memakai hidupnya untuk menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Dan dia tidak ada berhenti, dan dia tidak bisa dihentikan, di stop. Kesaksiannya terus mengalir dimanapun dia berada. Dia hanya takut kepada Tuhan. Dia tidak takut kepada manusia, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat dikatakan di ayatnya yang ke-24. Ini adalah bukti yang sangat akurat dan yang sangat luar biasa. Ini membuktikan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bukan hanya yang mendengarkan berita Injil itu yang dikuatkan, tetapi yang menyampaikan, yang menyaksikan, para hamba Tuhan yang setia, terus menyaksikan kebenaran Injil kasih karunia Allah itu, mendapat kekuatan yang baru dan terus dimampukan oleh Tuhan menjalani tugas pelayanannya apabila tetap konsisten dalam tugas pemberitaan Injil. Kita baca di ayat 24 Bapak Ibu Saudara. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Inilah kita sebagai gereja tubuh Kristus, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Inilah yang mempersatukan kita, spirit kita, semangat kita yang sama, untuk berkata bersama-sama dengan Rasul Paulus bahwa kita siap membayar harga berapapun, Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan Paulus katakan, nyawaku pun aku siap mengorbankannya, asalkan bisa mencapai tugas sampai mencapai garis akhir, yaitu garis akhir sampai akhir hidupnya. Dia hanya ingin
menyampaikan, menyaksikan, menyelesaikan tugasnya agar berita Injil kasih karunia Allah disampaikan kepada seluruh dunia, kepada semua orang tanpa henti. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam keyakinan itulah Rasul Paulus mendapatkan kekuatan yang sangat besar dari Tuhan Allah. Dia tidak mudah goyah, dia tidak mudah bimbang, dan dia tidak bisa dengan mudah saja dipengaruhi oleh keadaan dunia, bahkan oleh ancaman, oleh intimidasi, oleh apapun yang ingin menghambat kerinduannya untuk membawa berita keselamatan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus selalu menemukan jalan keluar yang diberikan oleh Allah kepadanya dan membuktikan, Bapak Ibu Saudara, dengan sukacita, ya, dengan sukacita Bapak Ibu Saudara, bukan dengan terpaksa, bukan dengan kesedihan, dan bukan dengan keadaan di mana dia, Bapak Ibu Saudaraku, terbelenggu hatinya ketika dia membawa berita keselamatan ini di tengah-tengah tekanan masyarakat, di tengah-tengah tekanan dunia, di tengah-tengah tekanan ekonomi bahkan. Rasul Paulus tetap bersukacita senantiasa, karena itulah yang dihasilkan oleh semangat memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, ada sukacita yang besar di dalamnya, amin. Dan Tuhan Yesus yang mengerjakannya, Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam setiap hati kita. Saudara-saudaraku, bahwa ada berkat yang besar yang Tuhan karuniakan kepada setiap orang percaya yang mempunyai kerinduan untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah kepada orang-orang yang terhilang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan merasakan sebuah keyakinan yang sangat besar. Di dalam pengorbanan Yesus Kristus itu, Allah menaruh sebuah rahasia. Di dalam berita itu Allah menaruh sebuah rahasia kekuatan yang mendewasakan kita semua, saudara-saudaraku, untuk bisa tetap konsisten dalam tugas panggilan kita sampai garis akhir, sampai garis final. Sebagaimana yang Paulus katakan di dalam 2 Timotius pasal 4, bagiku, dia katakan, aku telah mencapai aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar dan telah mencapai garis finish. Sekarang bagiku telah tersedia mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Allah, Hakim yang adil. Tetapi Paulus katakan, bukan hanya kepadaku, tetapi kepada setiap orang yang percaya, setiap orang kudusnya Tuhan, setiap anggota tubuh Kristus juga diberikan kesempatan untuk meraih mahkota kebenaran dari Hakim yang adil, Yesus Kristus Tuhan kita, pada hari yang ditentukan. Ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, maka saudara-saudara dan saya akan menerima kemuliaan yang tertinggi, pujian yang tertinggi. Bukan pujian dari manusia, tapi pujian daripada Yesus Kristus sebagai pemimpin kita, sebagai kepala, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Disitulah saudara-saudara dan saya menerima kemuliaan yang tertinggi, masa depan yang cemerlang, bersama-sama dengan Kristus dan semua orang-orang kudusnya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah Allah memperhitungkan semuanya. Dikatakan, kamu tahu bahwa jeripayahmu dalam Tuhan, sekecil apapun yang kamu lakukan, tidak akan pernah sia-sia. Amin. Mengambil bagian Bapak Ibu Saudaraku di dalam tugas bersama, mengambil bagian di dalam persekutuan bersama-sama saudara-saudaraku, untuk bisa memasyurkan, bisa memberitakan terus, memelihara terus Bapak Ibu Saudaraku, semangat kita bersama untuk tugas pemberitaan Injil kasih karunia Allah ini. Disitulah saudara-saudaraku, kita semua semakin diyakinkan oleh Tuhan bahwa benar saudaraku, Allah sedang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang percaya yang mengasihi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka ketika kita
saudaraku, belajar terus dari kitab Efesus, kita bukan sedang diposisikan sebagai orang-orang percaya yang disebut anak-anak kecil. Tapi saudara-saudara dan saya dikatakan sebelum dunia dijadikan, kita telah dipilih untuk menjadi anak-anak Allah yang dewasa di dalam Kristus. Amin. Karena hanya orang dewasa yang sanggup bertahan dengan berbagai tekanan daripada kehidupan. Hanya orang dewasa, Bapak Ibu Saudaraku, yang bisa melihat masa depan. Hanya orang dewasa yang dapat memahami tentang segala sesuatu berkaitan dengan masa depan yang indah di dalam Tuhan. Hanya orang dewasa yang sanggup bertahan terhadap tekanan dan penderitaan atau hal-hal yang menghalangi. Hanya orang dewasa yang siap berlomba, Bapak Ibu Saudaraku, dan berlari, ya. Dan hanya orang dewasa yang sanggup bertahan untuk tetap konsisten dalam hati dan pikirannya. Karena itu saudaraku, ketika kita belajar kitab Efesus, saudara-saudara tidak sedang berada dalam posisi anak-anak kecil. Tapi kita semua adalah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang dipilih sebelum dunia dijadikan, supaya kudus dan tak bercacat di hadapan Allah, sebagai orang-orang yang telah didewasakan di dalam Kristus. Oleh karena kita telah mengalami kemenangan atas kuasa dosa dan kuasa maut, saudara-saudara dan saya adalah sebuah tim yang benar-benar diberikan oleh Tuhan perlengkapan untuk kita bisa kuat untuk berlari bersama-sama melakukan tugas penyelenggaraan akan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepada kita. Dan saudara dan saya pasti disanggupkan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya kita terus berintensi. Kita tidak mau semangat kita menjadi kendor. Saudara-saudaraku, jangan pernah membiarkan pikiran dan hati saudara digoda oleh keadaan dunia dan keadaan sekitar yang berubah-ubah. Tetapi tetaplah fokus kepada kekuatan kita di dalam Injil kasih karunia Allah. Saudara-saudara dan saya memperoleh kekuatan yang besar yang mengajari kita, saudara-saudaraku, yang mendidik kita untuk bisa tetap kuat menghadapi segala tantangan. Kita percaya sebagaimana yang Rasul Paulus katakan bahwa di dalam Yesus Kristus adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari apapun yang menjadi fokus daripada dunia dan apapun yang sedang disenangi atau yang saat ini sedang dibangga-banggakan oleh dunia, Bapak Ibu Saudaraku, jangan saudara pernah memberikan hati dan pikiran saudara ikut-ikutan dengan keadaan dunia yang membanggakan sesuatu yang akan berakhir pada akhirnya dengan sia-sia. Tapi marilah kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bermegah di dalam Tuhan. Amin. Kita bermegah di dalam kasih karunia ini. Dan saudara-saudara dan saya mempunyai satu keyakinan bahwa hidup kita akan tetap terpelihara oleh kasih karunia Tuhan, akan memampukan kita semua sampai pada akhirnya. Nama Tuhan tidak akan dipermalukan dari apa yang kita lakukan. Pelayanan kita Tuhan akan pelihara dan Tuhan akan menjadikan besar nama Tuhan melalui karya-karya yang saudara lakukan untuk bisa tetap konsisten sebagaimana yang Rasul Paulus katakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis finish, yaitu untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepadaku, yaitu untuk menyaksikan Injil kasih karunia Allah. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita terus berlomba dalam perlombaan iman yang benar ini. Dan biarlah Tuhan Yesus dan biarlah Roh Kudus kita berikan kesempatan kepada Tuhan untuk membentuk, memproses hidup kita. Amin.
memproses hati kita, memproses pikiran kita, agar terus dimatangkan oleh firman Allah, supaya tidak mudah kita terombang-ambing, supaya tidak mudah kita, Bapak Ibu Saudaraku, dikalahkan oleh keadaan-keadaan yang berubah-ubah di dunia ini. Tapi saudara dan saya dilatih memiliki hati yang kuat, semangat yang pantang menyerah, dan saudara dan saya bisa tetap bekerja sama di dalam melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Diberkatilah Bapak Ibu Saudaraku kita semua di pagi hari ini. Terima kasih untuk semangat yang terus bernyala-nyala. Tetap kita bertahan, tetap kita menjaga integritas kita Bapak Ibu Saudaraku, bahwa di dalam kebersamaan kita sebagai tubuh Kristus, saudara-saudara dan saya akan terus diperlengkapi oleh setiap firman rahasia kasih karunia Allah yang menyanggupkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkaulah yang memberikan hikmat melalui setiap kebenaran firman-Mu yang ditaburkan, yang diperdengarkan terus, akan mendewasakan kami, supaya kami mempunyai inisiatif. Kami akan proaktif, bukan menjadi pasif, tapi kami akan terus diaktifkan oleh kehidupan yang baru yang Tuhan telah karuniakan kepada kami bersama-sama dengan Yesus Kristus. Lewat kebenaran firman-Mu, hati kami terus dibukakan, pikiran kami terus dicerahkan, dan tubuh kami terus disegarkan, diberikan kesehatan yang baik bagi kami semua. Kami percaya, kami yakin bahwa penyertaan kasih Kristus akan terus memampukan kami untuk berkarya di hadapan-Mu dan membawa banyak jiwa untuk mendengarkan kasih karunia Allah yang mulia ini. Adalah merupakan kerinduan kami yang terbesar di dalam pelayanan kami sebagai gereja tubuh Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini dengan penuh kerelaan hati kami berkumpul bersama-sama dari tempat yang berbeda, tempat yang jauh. Kami dipersatukan oleh Roh Kudus di dalam kebersamaan kami dalam kesatuan ibadah kami pada pagi hari ini dan seterusnya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Salam amin. Kudus Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Ya, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Salam kudus. Shalom semuanya. Ya, terima kasih. Ya, kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Ya, terima kasih.